Nama yang berusaha disembunyikan gereja selama berabad-abad. Mengapa nama YHWH atau Yehuwa dihapus dari Alkitab? Sahabat pencinta kebenaran Alkitab, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, bahkan bisa dibilang paling fundamental. Siapakah nama Allah yang sejati? Dan mengapa nama ini seperti disembunyikan dari mata dunia selama berabad-abad? Dalam berbagai versi Alkitab saat ini, Anda akan sangat jarang menemukan nama pribadi Allah. Yang Anda temukan adalah sebutan umum seperti Tuhan atau Allah. Tapi, apakah ini sesuai dengan naskah asli Alkitab? Apakah memang sejak awal Allah tidak punya nama pribadi? Atau mungkinkah ada upaya sistematis untuk menghapus dan menyembunyikan namanya dari manusia? Mari kita bongkar semua ini secara mendalam, berdasarkan fakta sejarah, bukti teks asli Ibrani, dan tentunya firman Tuhan sendiri. Segmen 1, nama Allah dalam teks Ibrani. Dalam naskah asli Perjanjian Lama, yaitu dalam teks Ibrani, nama pribadi Allah muncul lebih dari 7.000 kali. Nama itu ditulis dengan 4 huruf konsonan, YHWH, atau dikenal sebagai tetragrammaton. Ini bukan sekadar gelar, ini adalah nama pribadi Allah. Dan fakta ini tidak bisa dibantah oleh siapapun yang pernah belajar bahasa Ibrani. Contoh, penggunaannya bisa kita lihat di ayat-ayat berikut. Keluaran 6 ayat 3, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Yehuwa, aku belum menyatakan diri. Mazmur 83 ayat 18, Supaya mereka tahu bahwa engkau saja, yang bernama Yehuwa, adalah yang maha tinggi atas seluruh bumi. Namun, dalam sebagian besar Alkitab modern, nama ini digantikan dengan Tuhan, huruf besar semua, Tuhan, dan dalam bahasa Inggris, Lord. Ini sudah mengaburkan satu hal penting, nama pribadi diganti menjadi gelar. Mengapa ini penting? Karena kita semua tahu bahwa gelar bisa dibagi-bagikan kepada banyak pihak, tapi nama bersifat eksklusif, personal, dan memiliki makna identitas yang mendalam. Segmen 2, asal-usul penghilangan nama YHWH. Mungkin Anda bertanya-tanya, kalau nama Yehuwa muncul ribuan kali, kenapa kita tidak melihatnya di Alkitab yang kita pegang sekarang? Jawabannya sangat mengejutkan. Ini adalah hasil dari keputusan teologis dan tradisi manusia, bukan perintah dari Allah. Pada abad-abad setelah pembuangan Babel, orang-orang Yahudi mulai menganggap nama Yehuwa terlalu suci untuk diucapkan. Mereka takut melanggar perintah di Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Yehuwa, Allahmu, dengan sembarangan. Dari ketakutan ini, muncul tradisi untuk tidak mengucapkan nama itu sama sekali. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kata Adonai, Tuan, saat membaca teks Alkitab. Tradisi ini akhirnya memengaruhi penerjemahan Alkitab ke bahasa-bahasa lain, termasuk bahasa Latin oleh Hieronymus dalam Vulgata Latin, dan kemudian ke dalam bahasa Inggris oleh para penerjemah Alkitab King James Version. Apa yang terjadi? Nama Yehuwa secara sistematis dihilangkan dan diganti dengan Lord. Bahkan, dalam banyak Alkitab modern, nama pribadi Allah hanya muncul di bagian pengantar atau catatan kaki, tidak dalam teks utama. Segmen 3, konsekuensi serius menghapus nama Allah. Menghapus nama Yehuwa bukan hanya soal linguistik, ini menyangkut identitas, relasi, dan penyembahan yang benar. Pertama, dengan menghapus nama pribadi Allah, umat manusia kehilangan kesempatan untuk mengenal Dia secara pribadi. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 17 ayat 3, Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bagaimana mungkin kita bisa mengenal Allah dengan benar jika kita bahkan tidak tahu namanya? Kedua, dengan mengaburkan nama Allah, terbuka jalan bagi banyak kebingungan, terutama dengan munculnya ajaran Tritunggal, yang mengaburkan siapa sebenarnya Allah, siapa putranya, dan siapa Roh Kudus. Ini adalah strategi setan untuk memalsukan identitas Allah dan menyesatkan jutaan orang. Ketiga, Allah sendiri menyatakan pentingnya namanya.
Dalam Yesaya 42 ayat 8, Allah berkata, "Aku ini Yehuwa, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain." Segmen 4, Yesus menguduskan nama Bapa. Yesus sebagai putra Allah tidak pernah menyembunyikan nama Bapanya. Dalam Yohanes 17 ayat 6, Yesus berdoa, "Aku telah menyatakan namamu kepada orang-orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia." Dan dalam doa Bapa kami yang terkenal, Yesus berkata, "Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu." Mengapa Yesus mengajarkan agar nama Allah dikuduskan kalau nama itu tidak penting? Tentu saja karena nama itu adalah identitas Allah sejati, Yehuwa. Segmen 5, bukti-bukti arkeologis dan manuskrip kuno. Manuskrip kuno dari Laut Mati, Dead Sea Scrolls, yang berusia lebih dari 2000 tahun juga mengandung tetragrammaton YHWH dalam banyak bagian. Dalam gulungan-gulungan ini, bahkan ketika teks lainnya dalam bahasa Yunani, nama YHWH tetap ditulis dalam huruf Ibrani kuno, menunjukkan bahwa para penyalin menghormati dan melestarikan nama tersebut. Ada juga bukti dari Septuaginta awal, terjemahan Yunani dari Alkitab Ibrani, yang mempertahankan nama YHWH dalam huruf Ibrani di tengah-tengah teks Yunani. Ini membuktikan bahwa nama Allah tidak pernah dimaksudkan untuk dihapus. Justru, generasi-generasi awal umat Allah menjunjung tinggi pentingnya menyebut namanya. Segmen 6, mengembalikan nama Allah di zaman modern. Hari ini, gerakan untuk mengembalikan nama Yehuwa semakin kuat. Salah satu pihak yang sangat konsisten menggunakan nama ini adalah saksi-saksi Yehuwa, yang percaya bahwa mengenal dan menyebut nama Allah adalah syarat penting untuk memperoleh keselamatan dan menyembah dalam kebenaran. Mazmur 91 ayat 14 berkata, "Sungguh, karena ia berpegang padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku." Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menghormati, menyebut, dan menyebarkan nama Yehuwa. Ini bukan hanya soal teologi, ini soal penyembahan yang sejati dan hubungan dengan Sang Pencipta. Teman-teman, kebenaran itu tidak akan selamanya bisa disembunyikan. Nama Yehuwa, meski sudah dicoba disembunyikan selama berabad-abad oleh tradisi dan kepentingan gereja, kini sedang kembali disingkapkan. Yesaya 52 ayat 6 berkata, "Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan mereka akan tahu pada waktu itu bahwa akulah dia yang berbicara. Ini aku." Mari kita tidak takut menyebut nama Allah kita. Mari kita kembali kepada iman yang murni, yang diajarkan oleh nabi-nabi, oleh Yesus, dan oleh rasul-rasul. Mari kita kenali dan kuduskan nama Yehuwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu siapa Allah yang sejati. Terima kasih telah menonton. Jika kamu ingin mengenal lebih dalam tentang Allah yang sejati dan apa yang Yesus ajarkan, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.